Kenapa sih Al-Kahfi panjang lebar, isi sejarah, 4 sejarah beda-beda. Terus apa hubungannya ini Al-Kahfi? Ashabul Kahfi, anak muda ngumpet dalam gua, ditidurkan Allah dalam 300 tahun tambah 9 untuk mereka melarikan agama mereka dari fitnah karena mereka nggak mau murtad dari agama iman mereka. Akhirnya di gua itu Ashabul Kahfi. Kisah yang tadi saya sampaikan, 2 orang berteman. Kemudian kisah Musa alaihissalam dengan hamba yang soleh, yang para ahli tafsir mengatakan itu Nabi Khidir. Di sana ada pembelajaran yang sangat unik. Di kisah terakhirnya adalah raja yang Allah berikan kekuasaan dari timur sampai barat, dan tidak ada di muka bumi yang punya kekuasaan seperti itu, hanya beberapa orang saja. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, ya, umat Muhammad SAW dari timur sampai barat, dan dia orang beriman. Dia pemimpin raja dari timur sampai barat, dan dia orang beriman, yaitu Dzulqarnain yang diberikan Allah berbagai macam baik. Itu kan kisah beda-beda, ya. Kita kalau tidak pernah belajar tafsir, maka kita berpikir kisah ini beda-beda dan tidak saling berhubungan. Itu satu. Yang kedua, terus maunya apa Allah? Kenapa Al-Kahfi ini diturunkan ke Nabi Muhammad, cuma diceritain sepanjang surat? Ya kan? Ini loh dahsyatnya kisah bagi kehidupan. Ya, Al-Kahfi ini Allah turunkan di masa sulit. Waktu Nabi di Mekah, Nabi Muhammad SAW di Mekah, sedang sangat sulit keadaannya. Sulitnya bukan sulit keuangan, Pak. Sulitnya sulit tekanan dalam dakwah beliau yang luar biasa. Nabi dakwah dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, yang itu adalah suku Nabi sendiri, ya sebagian malah paman Nabi sendiri seperti Abu Lahab. Itu Nabi dihalangi dengan berbagai macam cara. Nabi diberi stempel buruk, dan Nabi difitnah dengan berbagai macam hal. Nabi diintimidasi, Nabi SAW diganggu perjalanan beliau, dan seterusnya. Sahabat beliau lebih parah lagi. Sahabat Nabi ketika berpegang pada Islam itu lebih parah lagi, karena siksaannya sampai fisik, ya kan? Sampai fisik, macam-macam. Siksaan fisik itu macam-macam. Ada yang diteror secara fisik, ada yang diteror secara psikologis. Dalam keadaan sangat sulit seperti itu, turun surat Al-Kahfi. Terus maunya Allah apa kalau itu, dengan kisah-kisah itu? Kan Nabi lagi sulit, Nabi lagi nyari solusi. Ya Allah, ini solusinya apa ini? Ini sulit betul di dakwah ini. Karena begitu kerasnya musuh melawan. Pertanyaannya gitu. Terus begitu Nabi bertanya solusi, dikasih surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi isinya 4 kisah. Apa maunya, Pak? Itulah mengapa ketika bertebaran kisah sepanjang Nabi di Mekah, Nabi itu belajar sangat banyak dari kisah-kisah umat terdahulu. Jadi keputusan-keputusan besar dalam kehidupan Nabi dan para sahabat itu diambil dari sejarah. Coba lihat. Saya mau tanya, Pak, negeri ini kan punya sejarah kan, sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baik, pertanyaannya, berapa persen negara ngambil keputusan berdasarkan sejarah masa lalunya? Coba saya tanya. Bidang ekonomi, bidang politik, bidang keamanan, bidang sosial, bidang apalagi bidang pendidikan, berapa persen, Pak? Kira-kira ada banyak itu? Banyak kan? Pokoknya menggali sejarah perjuangan NKRI, dijadikan inilah landasan kebijakannya, kemudian keputusan dikeluarkan hari ini. Begitu atau enggak? Itu bedanya, Pak. Nabi cuma dikisahkan saja 4 kisah di Al-Kahfi. Ternyata itu menjadi kebijakan, menjadi landasan kebijakan Nabi SAW ketika Nabi dalam keadaan sangat sulit. Terus gimana cara ngambil hikmahnya? Nah itu, disitulah pentingnya orang-orang cerdas, Pak. Orang cerdas itu perlu Anda arahkan ke Quran. Anda arahkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak pintar di rumah, suruh belajar Quran, belajar tafsir. Ilmu lain perlu orang cerdas, tapi tidak perlu
tidak sehebat Quran Anda. Perlu orang cerdasnya itu lebih luar biasa. Orang perlu sangat cerdas untuk bisa menggali Quran. Kalau enggak ya kayak gini nih, kita nggak tahu. Ini belum, nanti saya tunjukkan itu. Ini belum ketika sebuah konsep besar dalam Islam itu Allah letakkan hanya di satu huruf, Pak. Yaitu bertebaran di Quran, bukan satu kata, bukan satu ayat, satu huruf. Itu makanya perlu orang cerdas. Jadi kalau punya anak cerdas, saya nitip, udah suruh ahli Quran aja. Ilmu yang lain nanti anak yang lain aja. Yang tinggal kecerdasan di bawahnya, nah itu ilmu lain. Jangan dibalik. Kenapa kualitas negeri ini kayak begini? Karena dibalik. Yang belajar Quran anak sisa. Anak sudah nggak bisa diatur, nakal masuk pesantren, belajar Quran. Anak yang pintar masuk mana? Bagaimana mau barokah? Agama Allah dikasih sisa. Paham ya Pak? Itulah salah kita. Pilih anak yang paling cerdas di rumah. Betulan ini. Karena perlu orang cerdas luar biasa untuk bisa menggali Quran. Dan hadis Nabi SAW. Baik. Lihat ini. Tahun nanti Nabi SAW memberikan keputusan yang luar biasa. Tahun 5 kenabian Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya. Nanti ada hijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Hijrah ke negeri Habasyah 1, hijrah ke negeri Habasyah 2. Habasyah itu nyebrang Laut Merah, masuk ke wilayah Ethiopia, Eritrea hari ini di Afrika itu, Afrika bagian timur, nyebrang melalui dari Mekah, Dua Syuaibah sekitar wilayah Jeddah sana sekarang, nyebrang ke sana. Sahabat hijrah ke sana, diperintahkan Nabi untuk ke sana agar menyelamatkan agama mereka karena tekanan yang luar biasa. Itu perintah Nabi untuk sahabat hijrah itu bermula dari surat Al-Kahfi ini. Pertanyaan saya, apa ada di surat Al-Kahfi perintah Allah, hai Muhammad perintahkan sahabatmu hijrah ke negeri lain? Ada? Tidak ada. Dari mana didapatnya kalau gitu? Didapatnya dari kisah itu. Allah berikan kisah itu menjadi solusi. Karena Nabi Muhammad sedang perlu solusi. Kalau Nabi Muhammad kuat secara iman, gak ada masalah ditekan, diintimidasi, gak masalah. Tapi Nabi khawatir dengan sahabat-sahabatnya. Apalagi siksaan ke mereka sudah fisik sifatnya. Dipukuli, digebuki, dicambuki, ditindih batu, direbus. Itu gara-gara mereka berkata kami orang beriman, itu cok. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Itu orang-orang tidaklah dendam kepada kita kecuali karena kita orang beriman. Itu dong. Jangan lebih dari itu. Bukan karena Anda kaya, bukan karena Anda pinter, bukan karena Anda beriman. Ashabul Kahfi itulah salah satu inspirasinya. Dari inspirasi Nabi. Lihat penjelasannya. Kisah Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang pertahankan agama mereka, kemudian mereka ditekan agar mereka mau melepas iman mereka kembali, mereka murtad, mereka tidak mau, mereka pergi tinggalkan negerinya, masuk ke dalam gua. Allah tidurkan di sana dengan tenang. Baik. Inilah yang kemudian membuat Nabi SAW membuat keputusan, menurut sebagian ahli sejarah, membuat keputusan untuk memerintahkan kalian kalau gitu tinggalkan Mekah. Persis seperti Ashabul Kahfi. Kalian tinggalkan Mekah, oleh Nabi ditunjukkan sebuah negeri, yaitu negeri Habasyah. Mengapa negeri Habasyah? Nabi mengatakan, Inna fiha malikan la yuzlamu fiha ahad. Di sana ada raja yang tidak pernah didolimi sedikit pun. Gak ada satupun orang didolimi. Itu raja adilnya luar biasa. Raja Najasyi. Najasyi itu bukan nama sebenarnya, Najasyi itu gelar. Ini Najasyi yang namanya Ashama. Ashama gelar Najasyi. Kemudian itu Ashabul Kahfi. Baik, kalau itu menjadi inspirasi kita Ashabul Kahfi, pertanyaannya adalah, dan terus kisah yang berikutnya apa fungsinya buat Nabi? Kisah 2. Kisah yang kedua, kisah tentang 2 orang yang berteman. Berbicara tentang pertemanan, yang satu kaya raya, punya kebun luar biasa, kemudian menjadi sombong, lupa akhirat dan seterusnya, sampai ditegur oleh temannya yang miskin, gak banyak harta, tetapi orang beriman.
Tapi namanya orang miskin, negur orang kaya, dicuekin. Itu sudah sunatullahnya ada. Itu buka Quran lagi, ya. Jadi jangan berkecil hati. Jadi kalau antum negur saudara, memberikan nasihat baik, antum udah dapat pahala. Bahwa kalau orang nggak mampu terus kemudian sama orang kaya nih, orang-orang ini kalimat orang nggak mampu itu, Pak. Ya, yang begitu sudah ada di soal kafir. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu kebun yang dibanggakan itu dilenyapkan Allah hanya dalam semalam. Baik, dikisahkan ke Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ahli sejarah mengatakan begini, Allah ingin memberikan isyarat pada nabinya Muhammad, sebenarnya mudah buat Allah. Itu orang-orang Quraisy yang jahat-jahat itu, ya? Itu orang jahat-jahat itu mudah sekali. Kalau Allah mau menghukum mereka hanya dalam semalam, hangus mereka, negeri mereka hangus, mudah sekali. Ini contoh kisahnya. Tapi itu tidak Allah berikan, tidak Allah lakukan. Kenapa? Allah ingin lihat perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, karena sepanjang perjuangan itu adalah proses untuk membina diri mereka. Itu mereka perlukan. Baik, selesai itu kisah yang ketiga masuk. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Musa berguru kepada Khidir. Pertanyaannya, kisah ini buat apa buat Nabi? Hikmahnya banyak, tapi salah satunya ya. Salah satunya adalah kan Nabi Khidir, sang guru, sudah berpesan ke Musa yang minta jadi murid. Kata Khidir, jangan ikut saya, kamu gak sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu gak akan sabar karena kamu gak tahu ilmunya. Nah, Musa janji, oh enggak, insya Allah saya ikut, sabar. Kata Khidir, kalau gitu jangan tanya apapun sampai saya yang memberitahu. Itu perjanjiannya, bilang siap. Ternyata setiap ada satu peristiwa nanya, ditegur, nanya lagi, tegur lagi. Begitu ketika Khidir berkata, hadza firaqu baini wa baini. Ini perpisahan antara kita. Dipecat Musa jadi murid. Karena udah bilang tadi, jangan nanya sampai saya yang beritahu. Itu perjanjiannya kamu berguru sama saya. Itu perjanjiannya. Begitu sudah 3 kali, SP1, SP2, SP3, ya kan? Pecat jadi murid. Baru Khidir menyampaikan, coba dia sabar. Sampai Pak. Cuma karena nggak mau sabar, murid itu kan suka nggak sabar kadang-kadang. Ini belajar apa ya kan? Lama bener beginian. Guru lebih paham dalam hal seperti itu. Ternyata diberitahu oleh Nabi Khidir, diberitahu bahwa kenapa saya lakukan 3 hal yang menurutmu ini perbuatan yang aneh. Setidaknya aneh, ya. Kalaupun tidak bermasalah, aneh. Jelasin satu-satu. 1, 2, 3. Dan aneh, Pak, memang. Lo bayangin nggak aneh? Bagaimana tidak aneh? Wong kapal nelayan dibolongi. Punya orang kapal nelayan dibolongi, tenggelam tuh kapal. Ternyata subhanallah, Nabi Khidir menyampaikan, ini kapal saya tenggelami lebih baik. Karena di seberang sana itu, kalau dia berlayar, di seberang sana itu ada raja zalim yang bisa membahayakan bukan hanya kapal dan barang mereka, tapi sampai jiwa mereka. Mereka ini tenggelam, kemudian jiwa mereka selamat, perahu mereka bisa diganti lagi. Dan seterusnya. Jadi aneh-aneh kisahnya. Yang lebih susah dipahami kan bagaimana anak-anak dibunuh. Baik. Apa kisah ini fungsinya buat Nabi SAW? Tentang kisah Musa Khidir, para ahli ilmu mengatakan, ternyata apa yang disaksikan Musa secara zahir ternyata maknanya tidak seperti yang dilihat Musa, karena ada makna di balik itu yang berbeda dengan yang dipahami Musa. Apa maksudnya? Begini, Muhammad, seakan Allah yang berkata, Muhammad, peristiwa yang sekarang kau alami di Mekah memang sulit. Mungkin kau pikir tentang sulit, kau pikir kok ya berat sekali, mendakwahkan Islam sulit sekali, ditekan sedemikian luar biasa. Jangan terjemahkan itu apa adanya secara zahir, karena semua peristiwa ada hikmah di baliknya. Seperti Musa dan Khidir, Khidir menjelaskan mengapa saya lakukan 3 hal, karena ada peristiwa di balik. Jadi Allah ingin sampaikan itu, karena ujung dari kisah Khidir, Khidir mengatakan bahwa inilah yang Allah ajarkan ke saya. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan ini karena saya. Ini saya lakukan karena perintah Allah, bukan saya. Kalau saya nggak boleh bunuh orang, saya nggak boleh ngolbangi perahu orang. Nggak boleh. Ini saya lakukan bukan karena saya mau.
Jadi saya diperintah Allah. Jadi ikuti saja ini perintah Allah. Selalu ada makna di balik peristiwa yang kau lihat zahirnya kayak begitu, zahirnya penyiksaan, zahirnya tekanan, zahirnya apa? Itu cuma zahirnya. Di baliknya ada banyak nilai yang lain. Apa contoh nilai lain? Muslimin semakin ditekan makin solid. Maka salah kalau musuh Islam itu nekan muslimin itu salah, Pak. Saya kabari, cara mengalahkan muslimin bukan dengan ditekan. Orang yang nekan muslimin itu bodoh, Pak. Beneran, muslimin itu makin ditekan, makin solid. Dan kalau sudah solid, nyatu, itu susah dibubarkan. Makanya musuh gak pinter tuh. Kalau mau, Pak, dan itu sudah sunatullah. Quran juga sudah mengingatkan muslimin, ya kan? Ini saya ajari musuh Islam ya. Ya, di sini nggak ada musuh Islam, sini semua orang beriman. Nggak, saya cuma nggak cerdas. Kalau muslimin ditekan tuh nggak cerdas, yang tekan tuh nggak cerdas, Pak. Benar. Allah sudah ingatkan berkali-kali di Quran, bahkan peristiwa diabadikan besar di antaranya dalam surat Al-Anfal. Muslim itu kalahnya urusan-urusan harta, Pak. Asal muslimin sudah mulai kelihatan harta, terus rebutan, kalah, dijamin kalah. Sudah tahu cara kalahkan muslimin? Saya tunjukkan kelemahannya, ya kan? Untuk antum tadi. Kalau ditekan, nggak ada orang dalam sejarah Nabi di Mekah. Antum cek, tidak ada satupun sahabat yang murtad, nggak satupun. Gara-gara ditekan, apapun bentuk tekanannya, nggak ada yang murtad, nggak ada. Tapi kalau sudah uang, dia rela membunuh saudaranya sendiri demi uang. Itu kalau uang. Begitu ya. Jadi sampaikan pada siapapun yang menekan muslimin, itu salah, beneran salah. Itu semakin membuat solid dan bersatu muslimin. Dan itu dibalik nilai, dibalik tekanan. Kenapa muslimin justru belajar sabar seperti itu? Anda tahu kan kisah Bilal, ya kan? Yang tahu kan kisah Bilal diantaranya, terkenal tentang Bilal. Tahu padang pasir Saudi sekarang lagi panas-panasnya Saudi nih Pak Ramadan. Ya, antum tanya teman-teman yang umroh nih, 45, 46, 48 ini sekarang ini hampir 50. Ini belum puncak. Puncaknya masih sebulan lagi. Sebulan lagi puncaknya. Belum puncak. Itu bayangkan itu. Bilal punggung dibakar di atas padang pasir itu, Pak. Atau nginjek gak kuat. Itu aspal tuh meleleh loh, Pak. Atau boleh lewat di Mekah Madinah. Aspal tuh meleleh loh, Pak. Saking panasnya musim kayak begini. Saya sebelum Ramadan kemarin umroh aja udah mulai terasa panas, tapi masih sekitar 41, 42. Aspal tuh meleleh. Bayangkan ditelentangkan Bilal, ditindih batu lagi yang panas, membuat Bilal murtad. Gak kuat, nggak bakal, Pak. Dipaksa untuk mengucap kalimat kekafiran, nggak keluar. Yang keluar kalimat ahad. Allah yang esa. Gitu. Muslim itu nggak bisa ditekan, nggak bisa. Ya, makin solid. Makanya Allah bilang sudah, ada pelajaran, ada tarbiyah, ada pendidikan di balik ini semua. Jadi nggak seperti halnya kisah dalam Musa di balik hikmah yang diberikan oleh Nabi Khidir pada Nabi Musa. Kalau Allah yang mau maka selalu ada hikmah lain di balik peristiwa. Jangan memandang sesuatu hanya yang kelihatan zahirnya saja. Penekanan memang, tekanan memang, intimidasi memang, tetapi di balik itu ada kebaikan buat kalian. Oke. Bisa terakhir, Dzulqarnain. Sudah apa nih? Sekarang sampaikan. Kira-kira buat Nabi ini apa kisah itu? Kan udah 3 kisah Pak saya cari. Kisah 4 mestinya udah masuk. Gimana? Saya ulangi lagi 3 supaya antum bisa dapat yang 4. Nabi sedang sulit, perlu solusi. Lokasi Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Baik. Kisah pertama, oke, Muhammad, larikan sebagian sahabat-sahabatmu itu supaya imannya nggak lepas. Suruh mereka pergi dari Mekah. Oke. Yang berikutnya masuk, Muhammad, gampang sebenarnya. Kalau Allah mau hancurkan dalam semalam, seperti kisah kebun yang sombong, pemilik kebun yang sombong, bisa. Cuma Allah nggak mau. Allah ingin lihat perjuangan kamu dan sahabat. Berikutnya, Muhammad, jangan kau lihat peristiwa yang kelihatannya tekanan, intimidasi itu, jangan kau lihat apa adanya. Kalau kau lihat cuma apa adanya gitu, kamu bisa lelah.
Tapi lihatlah, di balik itu ada hikmah Allah yang Allah mau, yang itu menguntungkan kalian. Baik, sekarang Zulkarnain masuk. Ayo, angkat tangan Pak. Ini baru ngaji sirah ya. Karena ini turun ke Nabi Muhammad loh. Dan tadi saya bilang, keputusan besar Nabi diputuskan di sejarah. Dahsyat. Ini kan kesalahan negeri ini sebenarnya. Negeri ini lupa sejarahnya sendiri. Gitu? Lupa sejarahnya. Oh, kan sudah dipesan sama ini kan, jas merah ya kan? Iya. Sudah dipesan baik-baik Pak. Sama founding fathers negeri ini kan, jangan lupakan sejarah. Tapi kita lupa, beneran lupa. Lupa kita sejarah negeri ini. Ya. Apalagi mau dijadikan sebagai pertimbangan keputusan world, jauh Pak. Gak ada itu bisa. Baik, ayo Zulkarnain. Kira-kira apa? Setelah Allah pisahkan 3 poin tadi, kesimpulannya begitu, lihat keempat. Lihat yang keempat. Lihat Muhammad. Ini orang bertauhid, Zulkarnain. Orang beriman. Dan Allah berikan kekuasaan dari timur sampai barat. Ngerti maksudnya? Apa yang ditangkap? Apa yang ditangkap? Kau juga beriman Muhammad. Kau kan juga beriman. Oke, pertahankan tuh iman. Hanya tinggal menunggu waktu, Allah akan berikan Zulkarnain. Begitu. Maka Nabi pernah bersabda, lihat kalimat Nabi, betulah kejadian. Nabi pernah berkata, Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati la yablughuhuma. Kata Nabi, Allah pernah mengecilkan bumi buat saya. Jadi kayak lihat lihat globe itu Pak. Bola dunia itu. Jadi pernah dihadirkan kepada Nabi bumi, kan Nabi belum pernah pergi ke banyak tempat itu, maka ditunjukkan oleh Allah seluruhnya. Oke, itu kalimat Rasul. Kata Nabi, aku melihat timur dan baratnya, seluruhnya saya pernah lihat. Oke. Wa inna mulka ummati, dan kerajaan umatku akan sampai kepada timur dan barat itu. Kejadian. Islam hadir dari timur sampai barat. Betul kan? Persis yang Allah kisahkan pada Nabi Muhammad tentang Zulkarnain. Gitu ya. Nah, itu cuma contoh. Antum di Quran menjumpai banyak sekali kisah, betul kan? Yang paling antum hafal kisah apa? Di Quran, Yusuf namanya, Yusuf satu surat sendiri, utuh, satu surat sendiri, 111 surat, 111 ayat, ya kan? Dan itu luar biasa. Tentang kisah Yusuf, luar biasa. Ya? Untuk Nabi bernilai apa? Itu harus belajar. Karena kisah Yusuf itu, hadirin, tadi saya sudah bilang kan, keputusan-keputusan Nabi, keputusan-keputusan besar dalam kehidupan Nabi dan Islam, itu diputuskan melalui pertimbangan sejarah. Saya kasih contoh. Ini kisah Yusuf ini turun di Mekah, oke? Terus Nabi hijrah ke Madinah. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun sampai wafat. Sebelum beliau wafat, tahun 8 Hijriah, ya, tahun 8 Hijriah, Nabi SAW berhasil mengambil alih Mekah, membersihkan patung-patung di sekeliling Ka'bah itu, masyarakat Mekah kemudian masuk Islam, begitu juga masyarakat sekelilingnya. 2000 orang dapat hidayah. Itu di waktu Nabi masuk ke Mekah tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan seperti ini. Baik, begitu Nabi masuk ke Mekah, kemudian semua pembesar Quraisy sudah tidak melawan dan mereka semua ketakutan. Nabi SAW naik ke pintu Ka'bah, ya, naik pintu Ka'bah, naik di pintu Ka'bah karena pintu Ka'bah dibuat tinggi karena suka banjir Pak. Itu kan lembah sekali. Sampai sekarang ya kalau hujan masih genang kan. Naik pintu Ka'bah, dikumpulkan pembesar-pembesar Quraisy yang dulu jahat-jahat itu Pak. Dulu iseng jahat, bahkan membunuh sebagian sahabat, dikumpulkan. Udah gemeter semua kan, apa yang mereka, waduh kita ini mau diapain Jaya Muhammad kan, mati kita nih. Nabi bertanya, lihat orang sudah ketakutan, gemeteran, Nabi masih nanya, mata dzununa anni fa'ilun bikum, menurut kalian
Mau saya apakan kalian? Coba orang udah gemeteran digituin. Mereka, karena mereka sudah kalah, mereka memelas, menghibah. Akhun karim, ibnu akhin karim. Muhammad, kau kan saudara kami yang baik. Kan dulu gak keluar kalimat itu. Biasa, orang kalah itu biasa, ya kan? Kau kan saudara kami yang baik. Engkau juga anak dari saudara kami yang baik. Bapakmu juga orang baik. Gitu. Nabi SAW kemudian berkata, Nabi lihat, Nabi keluarkan keputusan dahsyat. Pertimbangannya sejarah. Lihat kalimat Nabi. Aqulu kama qala Yusuf li ikhwati. Saya hari ini akan berkata kepada kalian seperti Yusuf. Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, seperti Yusuf pernah berkata pada saudara-saudaranya. Ini kan di hadapan Nabi kan saudara-saudara Nabi sebenarnya, Pak. Oh, ini satu suku, cuma beda kakek. Beda kakek tok ini. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan, saya akan berkata hari ini pada kalian semua sebagaimana Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Ada dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf kan juga dijahati dulu, Pak. Nah, itu Mas. Sekarang tuh kau nyambungin kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sama? Sama atau enggak sama? Yang jahati Yusuf siapa? Saudaranya sendiri. Yang jahati Nabi Muhammad siapa? Saudaranya sendiri. Tapi yang jadi mulia siapa? Saudaranya atau Yusufnya? Yusufnya. Saudaranya atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Ujungnya saudara Yusuf minta maaf. Ujungnya saudara Nabi Muhammad minta maaf. Sama persis bukan? Ujungnya Yusuf jadi penguasa negeri. Ujungnya Nabi Muhammad jadi penguasa negeri. Betul kan? Maka Nabi ingin menyamakan akhirnya juga. Coba lihat. Akhirnya mau saya samakan juga, kata Nabi. Karena waktu saudara-saudara Yusuf sudah mengakui salah, minta maaf kepada Yusuf. Yusuf berkata, La tasriba alikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sudah gak masalah buat kalian. Sudah saya maafkan. Semoga Allah ampuni kalian. Dulu kalian jahat itu, semoga Allah ampuni kalian. Dan dialah Allah yang paling kasih dari semua yang punya kasih. Lihat, Nabi, saya pergi, silakan pergi, saya sudah bebaskan. Sudah saya maafkan kalian. Jadi Nabi sampai kisah hidupnya mau diplak sama dengan kisah Yusuf. Lihat, keputusan besar dalam hidup Nabi diambil dari sejarah.